Nah, jadi ketika seorang kafir masuk di neraka, maka kaplingannya di surga menjadi kosong dan tidak bertuan. Itulah kemudian diwariskan kepada seorang muslim. Sebaliknya ketika seorang mukmin masuk surga, artinya tempatnya ya yang di surga disediakan di neraka menjadi tidak terpakai. Itulah yang menjadi diambil oleh orang kafir. Ya. Jadi selain seorang penghuni surga memperoleh jatahnya, dia juga mendapat warisan dari jatah orang kafir yang tidak dipergunakan. Nah, jadi itu maksud makna hadis tadi. Kemudian tadi dijawab siapa yang berdosa tadi menganalogikan mangga tadi, siapa makan mangga, maka tentu dalam orang Islam siapa yang berbuat, maka dialah yang bertobat, ya, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka dosa-dosanya diampuni. Di dalam Islam itu jelas ya bagaimana tentang dosa, tentu melalui iman dan amal soleh, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, cukup dengan petunjuknya melalui Nabi diutus, maka dengan petunjuk Nabi dan diutus, maka beriman dan beramal soleh dapat masuk surga. Jadi itu dua pertanyaan mungkin yang ditanyakan tadi tentang hadis, dan ini sudah dijawab. Kalau ada lagi, silakan tolong disebutkan yang belum terjawab. Apakah boleh ditanggapi atau sebentar. Masih ada waktu kita, sebentar. Jadi begitu Pak Ginting asumsi kalau mengatakan, jadi jelas kalau konsepnya dalam Islam itu tidak ada namanya kita yang bersalah terus orang lain yang dihukum, nggak ada. Dalam Islam itu siapa yang berdosa, dialah yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau seumpama saya, ya saya yang harus menanggung akibatnya. Kalau saya tidak mau menanggung akibatnya, ya saya harus bertobat. Karena dalam Islam sederhana, Anda berdosa, lakukan pertobatan, dan insya Allah pasti diampuni. Selama kita bertobat dan belum sampai di napas, belum sampai tenggorokan. Itu konsep dalam Islam. Ada dalilnya dalam Al-Quran itu. Bahwa tapi kan setiap dosa pengertian Taruh bro. Setiap yang dulu waktunya. Berdosa itu lanjut. Sederhana kami. Minta ampun, diampuni. Tidak perlu harus orang lain. Tidak perlu harus ada pengganti. Karena tidak ada, bahkan dosa orang tua kami, bukan kami yang menanggung. Itu dalam konsep Islam ya. Sangat sederhana. Ya begitu saja. Silakan. Oke. Masih ada 20 menit lagi, 20 detik. Cukup. Masih mau dipergunakan? Cukup aja. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi saya ini ya terlewat. Seharusnya Islam bertanya, dijawab, habis itu direspon lagi. Nah, sekarang saya mau nawarin nih. Saya mau ada respon, mau langsung maju ke pertanyaan kedua atau mau respon pertanyaan yang tadi? Begini, saya respon. Jadi masuk ke sesi berikut, merespon sambil bertanya lagi. Begini kalau saran saya ya, karena saya terbiasa di moderator, tidak cukup waktunya. Kalau mau nanti saling respon, sesi TikTok aja. Ini kan tadi sudah berjalan sesi bertanya dan menjawab, sesi bertanya dan menjawab. Nanti aja sesi berikut. Setuju, kita menerima jawaban saja. Jawaban saja, oke. Jadi nggak perlu respon. Oke, siap ya. Oke, ini dulu kesepakatan ya. Oke, sekarang berarti yang nanya sekarang Islam. Oke. Pertanyaan Islam 2 menit dengan pertanyaan baru, oke? 2 menit dari Islam bertanya kepada Kristen. Berarti nanti responnya kasih ya. Nanti aja di sesi terakhir, catat aja. Sesi bertanya, menjawab. Ya, saya mau tanya. Tadi dijelaskan waktu. Lanjut Pak. Waktu. Dijelaskan oleh Bang Yuda ya bahwa saya tanyakan perintah mana yang dilanggar, tapi dikatakan perintah Tuhan ya yang dilanggar. Ya ini berarti bertentangan. Kembali ada pertanyaan lanjutan. Kalau begitu, untuk apa penebusan Yesus? Ya kalau melanggar perintah itu masih dikatakan dosa. Seharusnya tunjukkan ayat di dalam Alkitab itu bagaimana cara menebus dosa bagi pelanggar perintah itu. Itu yang saya minta. Tunjukkan bagaimana menghapus kesalahan-kesalahan terhadap perintah Tuhan yang dilanggar itu. Ya, itu yang harus ditunjukkan. Tadi tidak dijawab. Kemudian tadi dijelaskan
dosa yang tidak diampuni adalah menentang Roh Kudus. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi. Ini berarti Roh Kudus memiliki kedudukan yang tinggi. Maka saya ingin penjelasan terkait dengan itu. Tolong dijelaskan Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ya. Matius 19 16 sampai 17. Apakah ini tidak bertentangan dengan menjangkal Roh Kudus lebih tinggi dosanya dibanding dengan Matius 16 17? Oke, stop dulu, stop. Menghujat, Pak. Stop Menghujat. dulu. Iya, nanti waktunya sabar. Terima kasih. Ini- Ya, Ini menghujat. sudah ada 3 pertanyaan loh. Udah ada 3 pertanyaan loh. silakan. Saya catat di sini. Gimana? Udah Oke. cukup ya? Cukup lah ya. Ya. Betul. Oke, udah ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Udah cukup diulang, nggak perlu diulang kan? Lanjut. Ya. Pihak Kristen menjawab 5 menit. Oke, saya akan coba menjawab. Jadi yang perlu penebusan itu adalah kebersalahan Adam. Jadi ada penebus salah. Makanya ada korban penebus salah. Nah, gambarannya itu ada di dalam imamat, di mana ada domba yang tak bercacat celah, yang darahnya tercurah untuk menebus orang yang bersalah di hadapan imam besar agung. Nah, di dalam Yesaya 53 itu gambaran dari korban penebus salah yang ditebus oleh seorang manusia, bukan seekor kambing lagi, tapi tipologinya tetap ada, yaitu darah yang tercurah. Jadi bukan sesuatu bentuk yang tidak bernyawa atau sesuatu yang tidak berdarah. Contohnya batu. Nah, perihal tentang yang tadi dikatakan tentang Roh Kudus, memang Roh Kudus itu yang kami yakini di dalam Allah Tritunggal, di mana hanya ada satu Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, yang di dalamnya bernaung firman dan rohnya, itu sederajat, sehakikat dengan Bapa sebagai Allah. Jadi menentang Allah, menentang Roh Kudus, sama juga menentang firman dan Bapa, ya kan? Nah, ini berbeda dengan orang yang mungkin kita lihat bagaimana kalau seseorang itu menentang Allah dan menentang nabinya, itu akan masuk neraka, ya, di dalam surat itu. Nah, artinya itu ada kesejajaran, ada ketingkatan. Nah, begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus memang sederajat dengan Allah dan dia bukan makhluk. Kami tidak memakhlukkan pencipta, ya, dan tidak mensederajatkan dengan kata dan, lalu seakan-akan kata makhluk itu membuat orang jadi masuk neraka kalau nggak taat perintah dia. Tidak begitu. Jadi memang Roh Kudus itu sederajat dengan Bapa, sederajat dengan firman, dan satu dengan yang lain kekal di dalamnya. Tidak ada yang di luar, tidak pernah berubah menjadi makhluk. Begitu. Iya, saya tambahkan deh. Ya, tadi sempat Pak Ikhwan ya mempertanyakan, berarti Roh Kudus itu lebih berkuasa, bukan lebih berkuasa, Pak. Tadi Pak Daniel atau Pak siapa ya yang itu sudah menjelaskan bahwa di dunia ini Yesus telah hadir, telah datang, dan dia telah disalibkan dan dia sudah diangkat ke surga. Yang sekarang tinggal adalah Roh Kudus yang satu-satunya dari pribadi Allah Tritunggal yang ada di bumi. Kalau Roh Kudus itu ditolak, dihujat, maka siapa lagi yang akan membela kalian? Itu ya. Nah, tadi tentang Matius pasal 19 atau Matius berapa, Pak Ikhwan? Anda mengatakan Matius 19. Sorry, maaf Pak. Tolong waktunya di pause dulu. Matius 19 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 ya. 16, Nah, 17. ada seorang datang kepada Yesus, bertanya ya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku baik? Hanya satu saja yang baik, yaitu Bapa. Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau mau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah ya. Ini ya Pak ya. Ya. Betul.
Jadi yang 21 Anda jawabannya, Pak tanyakan, Charlie. Betul, betul. Ya, silakan. Itu konteksnya Lanjut tentang aja. kesempurnaan. silakan Bro Justin yang menjawab, Yaitu, silakan. ya makasih. Justin. Itu penekanannya adalah di ayat 21-nya tadi tentang kesempurnaan. Karena memang bukan masalah menuruti segala perintah yang ada di hukum Taurat dan sebagainya, tapi bicara tentang kesempurnaan. Karena si anak muda itu, orang kaya itu, ketika diuji apakah dia sanggup, seharusnya dia mengatakan sanggup. Dan memang ketika dia berorientasi kepada harta dan sebagainya, itu dianggap tidak sempurna. Jadi penekanannya di masalah kesempurnaan. Saya nambahkan, Silakan Pak. Gini ya. Itu kan tadi pertanyaannya sebenarnya yang ingin saya tambahkan tentang siapa sajakah yang berhak mendapat pengampunan dosa ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Yehezkiel 33 ayat 11, sangat tegas dikatakan ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Jadi sebenarnya yang membuat kita diampuni itu apabila kita bertobat. Tetapi kalau ada wujudnya di zaman bukti dia bertobat itu membawa kambing, domba untuk disembelih, itu kan wujud daripada pernyataan pertobatan. Waktunya habis, Pak. Tetapi di zaman sekarang ini, Sorry bukti Pak, pertobatan waktunya habis. adalah percaya kepada Yesus. Terima kasih. Sorry Mang, waktunya habis. Ya, oke. Makasih. Tadi nggak apa-apa. Maaf ya. Ini gimana sekarang lanjut ke Kristen bertanya ya. Ini kita kesepakatan sesuai dengan kesepakatan bertanya. Iya, saya mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Ya, jadi begini, saya tadi mendengar penjelasan tentang ada hadis, saya share screen. Ini ada hadis ya di sini, hadis 4971 tentang yang pada hari kiamat orang-orang dosa-dosa Muslim itu akan dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau begitu, maka tidak akan perlu masuk ke dalam neraka lagi. Dan ini saya heran, kenapa setiap orang itu Muslim harus masuk ke dalam neraka lagi? Dan itu adalah sebuah ketetapan yang harus suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, kemestian, ya. Karena ini kan kontradiksi. Kalau dosanya sudah dilimpahkan, kenapa harus dicuci lagi, di-laundry lagi nih? Nah, terus pertanyaan lainnya adalah ya itu aja dulu deh ya, nanti untuk berikutnya. Justin tadi. Ya, yang bilang tadi Pak Ikhwan mengatakan sempurna itu kan menurut Anda. Kemarin saja Anda berbeda kok antara si Bejo dengan Anda kok. Di dalam Islam, syarat keselamatan itu harus beriman kepada Allah dan Muhammad, dan taat kepada perintah Allah dan Muhammad. Itu jelas di dalilnya. Saya bisa kasih lebih dari 5 dalil. Surah Al-Fat surah 48 Al-Fat ayat 13 dan 17. Surga dan neraka itu ditentukan oleh memang ditentukan oleh Allah, kami itu kan. Tetapi syaratnya, buntutnya itu Allah dan Rasulnya. Di mana tauhid keselamatan itu? Silakan jawab. Dari kemarin tidak ada yang bisa jawab. Oke. Makasih. Amirli terjawab, Amirli. Siap. Ini udah 2 pertanyaan, waktu juga udah mau habis. Saya harap teman-teman Islam menanyakan ya. Waktu dan tempat sekarang waktunya untuk menjawab 5 menit untuk Islam. Silakan. Ya, baik ya. Saya dulu Bang Awi ya. Ya, silakan. Ya, baik ya. Terima kasih tadi dari Pak Daniel ya. Charlie. Dosa ya Pak Daniel ya. Bahwa apa tadi? Dia hanya menjelaskan pengampunan dosa Adam ya. Yang saya tanyakan ya, jika dosa Adam diampuni melalui penebusan oleh Yesus ya, yang dinamakan oleh natur dosa itu, maka yang saya tanyakan Pak menjawab Pak. Kita ini tadi kan ada pertanyaan. Ya, kita jawab aja dulu pertanyaannya. Nantilah sesi berikutnya. Ya. Pertanyaan dari Bang Justin tadi ya, tentang Bang cari dulu ayat 71. Itu sudah jelas bahwa semua manusia akan diperlihatkan pada neraka. Di ayat 72 sudah jelas yang tinggal di neraka adalah orang-orang zalim, ya, orang-orang kafir. Orang Islam akan diselamatkan. Dan disitulah posisi hadis tadi,
Nasrani dan Yahudi akan menggantikan orang-orang Islam di sana. Ya, jadi itu jelas. Kemudian yang kedua, ya, di dalam beriman, iman dan beramal soleh ini dalam Islam itu tolong dibuka screen-nya. Ya, tolong dibuka screen-nya. Beriman dan beramal soleh ini dalam Islam. Screen dibuka? Bisa nggak? Timer diberhentikan dulu. Silakan Pak, silakan Pak. Emang nggak bisa Pak? Nggak bisa. Bisa kok. Coba ulang lagi Pak. Pak Bagus boleh dimatinya ininya Pak. Ya. Bentar. Udah bisa Pak. Terkait dengan amal soleh, ya saya ingin jelaskan kepada Bang Justin ya. Di dalam Islam itu jelas iman itu pertama iman kepada Allah ya, tauhid, la ilaha illallah. Ini terkait tauhid ini adalah peribadatan, keyakinan beribadah hanya kepada Allah ya, itu tauhid. Adapun terkait dengan Nabi Muhammad ya, saya langsung saja karena waktu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu, kemudian dari wahyu Al-Quran itu, maka orang yang dapat menjelaskan tentang Al-Quran, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka, An-Nahl 44, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkataan Nabi dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran, ada juga tindakan-tindakan Nabi, itulah disebut dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka beriman kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya taat mengikuti contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Ya, Nabi mencontohkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana bermanasik haji, itulah maksud taat kepada Nabi. Karena Nabi yang mengetahui dan memahami kandungan Al-Quran, ya. Barang siapa yang menaati Rasul, itu sesungguhnya ia menaati Allah. Karena apa yang dikatakan Rasul itu adalah petunjuk dari Allah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan secara rinci melalui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa memperoleh penjelasan kepada Nabi bagaimana hukum riba, bagaimana hukum bertetangga, bagaimana hukum-hukum lainnya melalui sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penjelasan Nabi itu seperti penjelasan Yesusmu. Itulah dimaksud sunnah. Nah, jika Anda hidup di zaman Nabi Musa, maka Anda taat kepada Allah dan taat kepada Musa, mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi Musa. Jadi jangan Anda samakan tauhid berarti Allah sejajar dengan Nabi Muhammad, bukan. Karena Nabi mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas itu. Silakan dilanjutkan ya. Dan ayat terakhir ini Anissa, dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah kepadamu. Nah, jadi sunnah ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad, maka taat kepada Nabi. Paham kau sekarang? Ya, silakan Pak Awi. Ya, ini masih dipertanyakan masalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Itu aja kenapa mau disandingkan Allah dengan Nabi Muhammad sebagai sudah jelaskan tauhid itu pada proses penyembahan. Sedangkan Muhammad itu pada syariatnya. Jadi Muhammad yang mengajarkan kami bagaimana caranya menyembah Allah. Jadi tidak ada kaitannya tauhid dengan beriman kepada Rasul. Jangankan di dalam Islam itu bukan cuma beriman kepada Rasul, bukan cuma kita diharuskan beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhirat. Jadi mau dibilang apa? Mau dibilang banyak hit di situ. Jadi ini salah konsep Anda kalau mengatakan tauhid itu mensetarakan Allah dengan Rasulnya. Tidak, tauhid itu tentang proses penyembahan dan Rasulnya itu adalah tentang syariatnya. Jadi tidak nyambung gitu kalau mau dikatakan beriman kepada ikutilah perintah Allah dan Rasulnya terus mau dikatakan dua hal yang setara. Tidak seperti itu. Sekali lagi tauhid itu adalah penyembahan, bagaimana kita mengesahkan Allah, sudah diantar di dalam Bang Iwan. Sedangkan Rasulnya Nabi Muhammad dalam hal ini Waktunya habis. mengajarkan tentang syariatnya. Oke. Waktunya habis, maaf. Udah lebih dari 30. Nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaan dari Islam ya ke Kristen ya.
2 menit untuk bertanya. Silakan. Oke, baik. Mohon yang Kristen Saya menjawab. screen, dibuka dong. Dicatat ya kalau bisa yang Kristen ya. Tadi Saya screen kadang-kadang buka. nggak tercatat pertanyaan. Saya screen. Yes, silakan Pak. Yes. Ya, jadi kita kembali kepada topik ya. Nah, tadi Bang Daniel sudah menjelaskan bahwa penebusan dosa itu Bang Charlie juga tentang natur dosa yang dilakukan Adam. Yang saya tanyakan, setelah Adam ini, kita anak cucu Adam ini, seluruh manusia itu hampir melakukan dosa-dosa ini. Ya, tolong diperhatikan. Ya, dosa misalnya membunuh, ya. Ya kalau soal makanan haram ya Kristen nggak ada itu, ya nggak diatur. Ya, menganiaya orang, merampok, gibah, ya, memakan harta anak yatim, ya, berbohong, kemudian homoseksual, zina, yang menuduh zina. Semua jenis dosa ini tentu dilakukan orang Kristen. Maka saya tanyakan, di mana proses dosa ini bisa terhapus bagi orang Kristen? Tunjukkan ayatnya. Ya, karena orang Kristen saya sudah sering banyak dengar yang ditebus Yesus itu hanya natur dosa. Dalam Islam itu tidak mengenal natur karena manusia itu melakukan dosa karena setan dan hawa nafsu, bukan natur dosa. Manusia itu bukan robot. Manusia diciptakan berpotensi berbuat baik dan jahat karena hawa nafsunya dan setan. Yang saya tanyakan, kalian kan juga melakukan dosa ini. Ya. Oke. Mana ayatnya? Silakan Bang Awik lanjut. Pertanyaan kedua. Nah, itu aja saya cukup. Itu aja.